Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah kesempatan pagi ini kita bisa beristiqamah insyaallah. Pertama, kita memenuhi panggilan Allah, menunaikan ibadah salat subuh kita tunaikan sesuai anjuran Rasul dengan cara berjamaah. Selanjutnya kita thalabul ilm, di mana manfaat dan juga pahala dibalik ketika orang itu menuntut ilmu adalah dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya insyaallah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, lanjutan dari pembahasan kitab Lu'lu' wal Marjan, kita masuk pada urutan hadis ke 232, 233 dan 234. Tiga hadis ini maknanya nanti sama untuk tujuannya, sehingga kita jadikan patokan untuk pembahasan dalam satu tema. Judul yang ada pada kitab ini yaitu Babu Timamil Ma'mum bil Imam, bab yang menjelaskan tentang wajibnya makmum mengikuti imam ya, ini dalam hal tentang sholat berjamaah. Hadis yang telah diletakkan oleh muallif, yang pertama hadis 232, hadisu Anas bin Malik qala saqata Rasul sallallahu alaihi wasallam an farasi faju khaisha sikuhul aiman. Hadis yang bersumber dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai. Ia berkata, perkataannya isinya yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah jatuh dari kuda ya, pernah jatuh dari kuda dan sisi sebelah kanannya itu terluka. Fadakhalna alaihi na'uduhu, maka kami masuk ke beliau untuk mengunjunginya, menjenguknya. Fa khadaratis shalah, maka saat tiba waktu salat, fa shallah bina qa'idan, beliau salat bersama kami itu dalam keadaan duduk. Faqa'atna, maka kami jamaah pun juga duduk. Falamma qadas shalah, maka tatkala salat itu usai, qala, beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, maka ketika imam itu sudah bertakbir, maka bertakbirlah.
Wa idza raka'a faka'u, dan apabila imam itu rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, dan apabila imam itu mengangkat kepalanya dari rukuk maka angkatlah kepala kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan apabila imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, ucapkan rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan ketika imam itu sudah sujud, artinya sujud, maka ikutilah untuk sujud. Ini hadis yang pertama. Yang kedua 233. Hadisu Aisyah ummil mukminin annaha qalat. Hadis yang bersumber dari Aisyah, ibunya orang-orang mukminat dan juga mukminin. Annaha qalat, sesungguhnya beliau Aisyah itu berkata, shalla Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasul itu pernah sholat di rumahnya dalam keadaan sakit. Fa shalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Maka beliau sholat dengan duduk dan orang-orang yang berada di belakangnya itu sholatnya berdiri. Fa asyara ilaihim ani jelisu, maka beliau berisyarat kepada para jamaah itu, duduklah kalian. Falamman sarafa qala, maka tatkala usai salat beliau bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bi, sesungguhnya imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, ketika imam itu rukuk maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam itu mengangkat kepalanya maka angkatlah kepala kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan, dan ketika imam itu sholat dengan duduk maka sholatlah kalian juga dengan duduk. Nah, ini mirip, tapi ada sedikit penambahan dalam redaksi hadis yang kedua tadi. Kemudian hadis yang ketiga 234. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bi, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakbiru, ketika ia bertakbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u, maka apabila ia rukuk maka rukuklah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd, ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka ucapkan rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila ia sujud maka ikutilah sujud. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'un, dan apabila imam itu salat dengan duduk maka kalian imam pun salatlah dengan duduk serentak semuanya. Nah, baik, tiga hadis ini mempunyai makna yang cukup urgent bagi kita untuk kita ketahui, dan hal ini nanti ya, suatu saat atau mungkin kapankah atau kita ketahui tentang ilmunya, yaitu akan terwujud, akan terbukti, dan bisa jadi akan mengalami seperti ini. Sehingga bagaimana nanti untuk permasalahan ini betul-betul kita bisa memahami. Pertama, tiga hadis ini mengandung makna bahwa ketika imam dan makmum, artinya dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, ketika imam itu mengucapkan takbir, maka yang tidak diperbolehkan yaitu mendahului atau membarengi, karena lafadz redaksi dari tiga hadis tadi, ketika imam itu takbir
maka bertakbirlah. Di situ ada huruf fa. Fa itu artinya litartib wa ta'qib. Urut ya. Litartib, urut wa ta'qib dan berikutnya gitu loh. Artinya apa? Tidak boleh mendahului dan juga nggak boleh membarengi. Inilah ketertiban dalam sholat, dalam rangka melaksanakan sholat jamaah. Diatur sedemikian rupa oleh Rasulullah agar betul-betul bisa serasi, bisa serempak, bisa bareng. Karena ada imam, ada makmum, sholat berjamaah, dan akan rusak dan tidak bisa. Nah, dan tidak bisa itu dilihat serasi ketika itu serempak untuk berbarengan dalam rangka mengucapkan takbir, dalam rangka rukuk dan seterusnya tadi. Karena apa? Ini tidak sama dengan gerak jalan, tidak sama dengan baris berbaris. Ketika baris berbaris itu semuanya serentak, karena bahasanya itu simple. Dan ini ada sesuatu yang memang itu sama, ya. Ada sesuatu yang tidak sama. Ya. Artinya sama-sama takbir, tapi sama-sama takbir di sini kan harus mengikuti pimpinan. Nah, inilah yang harus kita bisa mensikapi ketika imam menggerakkan untuk kita, maka kita pun juga akan bergerak mengikuti aba-aba imam, baru kita ikuti. Imam takbir, baru kita takbir. Jangan mendahului atau membarengi. Ini akan mewujudkan dan menimbulkan ketidakserasian dan juga ya, rusaknya sholat berjamaah. Rusaknya sholat berjamaah. Ini yang pertama. Bahasa-bahasa yang diungkap oleh Rasulullah ketika takbir, bertakbirlah, ketika rukuklah, ketika bangkit dari rukuk, maka kalian juga bangkit dari rukuk. Itu merupakan tempat-tempat rukun gitu loh. Rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka batal sholat kita itu. Lalu yang kedua, dalam redaksi hadis ketika imam itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak boleh membarengi ucapan sami Allahu liman hamidah, tapi cukupkan Rabbana walakal hamdu. Untuk jawabannya Rabbana walakal hamdu, beberapa pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan. Bisa Rabbana walakal hamdu, bisa Rabbana lakal hamdu, bisa Allahumma Rabbana walakal hamdu, yang keempat bisa Allahumma Rabbana lakal hamdu. 4 itu untuk jawaban. Atau ketika imam itu sudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka makmum cukup mengucapkan Rabbana tadi. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ini sangat ya urgen, dan poin pada 3 hadis ini sebetulnya adalah menjelaskan tentang sholat jamaah, di mana imam itu melaksanakannya dengan cara duduk. Nah, dalam kondisi-kondisi ini disebutkan oleh Rasul SAW tadi, ketika Rasul mengimami jamaah, kemudian beliau dalam posisi duduk, semuanya dijelaskan adalah dalam kondisi sakit. Dalam kondisi sakit. Dan dalam kondisi sakit inilah nanti yang akan menimbulkan
dan memunculkan sebuah permasalahan karena ada beberapa hadis yang tidak sinkron, yang bertentangan, kemudian nanti mendudukkannya kita akan dapati. Dari 3 hadis ini menjelaskan bahwa ketika imam itu sholat dengan duduk dalam keadaan sakit, maka untuk hadis yang pertama tadi adalah ikuti makmum itu juga dengan duduk. Yang kedua pun juga demikian. Ketika imam duduk, ternyata belakangnya makmumnya sholatnya dengan berdiri. Ya, sholat dengan berdiri. Lalu Rasul memberikan isyarat agar jamaahnya itu, makmumnya juga ikut duduk, tidak diperkenankan untuk berdiri. Buktinya tadi apa? Fa asyara ilaihim an ijlisu. Rasul berisyarat, duduklah kalian. Ya, bahasanya gitu. Jadi berisyarat di sini. Nah, teknisnya kan tidak dijelaskan gitu loh. Ya, teknisnya tidak dijelaskan. Boleh saja ketika kita itu mengimami dalam posisi duduk umpama. Kemudian gerak-gerik jamaah itu insya Allah kita tahu gitu loh. Wah, ini kok sama-sama berdiri gitu. Maka isyarat kita itu boleh dengan tangan. Ya, boleh dengan tangan cukup dari berdiri, sehingga jamaah pun juga mengerti. Nah, ini isyarat-isyarat yang kita akan tangkap, kemudian kita akan syara'i seperti itu. Karena isyarat-isyarat yang dijelaskan Rasulullah. Contoh, ketika Rasulullah itu mendapatkan salam, ucapan salam pada saat Rasul itu dalam keadaan sholat. Ya, isyarat yang Rasul lakukan itu adalah mengangkat tangan. Jadi ketika Rasul itu berada di Masjid Kuba, orang-orang Madinah, yaitu orang-orang Ansor, datang ke Rasul di Masjid Kuba itu mengucapkan Assalamualaikum pada Rasul dalam keadaan sholat. Bagaimana respon Rasulullah? Apakah Rasul itu mengeraskan suaranya? Tidak. Kenapa? Karena sudah tahu bahwa Rasul itu sholat. Maka Rasul mengangkat tangannya, kemudian meletakkan punggung tangan itu di atas dan telapak tangan di bawah, sehingga cukup gini. Salam lagi, Assalamualaikum, cukup gini. Nah, ini isyarat-isyarat itu. Nah, isyarat ini tadi mendekati pendekatan bahwa ketika makmum itu berada di belakang, ketika kita terasa mereka itu berdiri, maka kita minta untuk duduk. Isyarat, tidak boleh bersuara. Makmum, monggo duduk sedaya, mboten pareng. Kacau nanti sholatnya. Nah, sebab ini kan sholat kan tidak boleh tercampur dengan suara selain bacaan sholat. Walaupun nggak ngerti gitu loh, walaupun nggak ngerti, maka batal sholatnya. Karena di tempat kami itu lucu, ya ini dulu itu orangnya tua, ngimami, makmumnya mengingatkan dengan kalimat subhanallah berulang-ulang gitu loh. Lah imam nggak nyambung, karena yang salah dalam hatinya itu. Akhirnya beliau menoleh, endi sing salah itu? Ya bubar sholatnya. Batal ini. Jadi semuanya kekel gitu, pada ketawa. Nah ini kan makanya kita perlulah, pentingnya imam harus mengerti. Lalu nggak mengerti jadinya seperti itu. Oke. Ini yang maksud dari yang ketiga, bahwa ketika imam itu sholatnya dengan duduk, maka makmum juga dengan duduk. Melihat hadis ini. Ya.
Tentu kita lihat saat itu ada Rasulullah. Rasul kalau sholat dari awal ada Rasulullah, maka yang lebih mulia Rasulullah untuk menjadi imam. Karena kriteria menjadi imam Rasul sudah tidak diragukan. Seorang pemimpin, seorang yang paling hafid Quran, paling hafid tahu semuanya beliau miliki, maka Rasul otomatis menjadi imam. Sahabat yang lain pun juga menghormati. Tidak layak, tidak pantas ketika di situ ada Rasulullah, maka Rasul menjadi imam. Saat Rasul menjadi imam dalam keadaan sakit, maka tentu ini menjadikan pembahasan, menjadikan contoh nanti seperti apakah yang ketika kita temukan beberapa hadis. Ketika ada pertanyaan seperti ini, Pak, bagaimana imam itu dalam posisi sakit kemudian mengimami? Jawaban alternatifnya kita ketika kita tidak memakai dalil, tolong untuk memilih imam yang semuanya dalam keadaan normal. Artinya tidak meribetkan dalam permasalahan itu. Maunya gitu kan akal? Apakah tidak ada yang lain? Itu jawaban akal-akalan. Tapi ketika kita memposisikan sesuatu, memposisikan imam sebagai seorang yang alim, seorang yang hafid Quran, yang paham hadis, maka tentu beliau berhak untuk menjadi imam. Nah, sekarang permasalahan ketika orang itu berhak, semuanya tepat untuk beliau dijadikan imam dalam kondisi sakit, maka langkah-langkah yang diterangkan dalam hadis ini. Nah, inilah bahasanya. Nanti ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama ya seperti ini tadi. Ketika imam itu duduk sholatnya, maka makmum semuanya serentak untuk duduk. Sampai pada hadis ini tadi ada tambahan. Ketika jamaah itu berdiri, Rasul dalam keadaan duduk, Rasul sampai bilang gini, lakot kitum taf'alu fi'lal a'ajim bimulukiha. Sungguh hampir kalian melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang ajam. Orang ajam itu orang asing selain Arab, hormat terhadap raja-raja mereka. Hormat terhadap raja-raja mereka. Artinya rajanya duduk, yang menghormati berdiri. Itu disepertikan seperti itu oleh Rasulullah. Ini pendapat yang pertama sesuai dengan hadis ini. Permasalahannya tadi adalah Rasul jatuh dari kuda dalam kondisi sakit. Berarti badannya, fisiknya ada sesuatu yang memang tidak mampu untuk berdiri. Yang kedua pun juga sholat di rumah dengan duduk dalam keadaan sakit. Selain sakit yang beliau alami jatuh dari kuda tadi. Nah, kemudian Rasul di hadis yang ketiga itu ketika imam itu sholat dengan duduk, maka ikutilah dengan duduk. Nah, redaksi ini bisa dimaknai karena memang posisinya imam itu duduk, maka otomatis jamaah juga duduk untuk di hadis yang ketiga ini. Kemudian makna yang kedua, ketika imam itu duduk dari awal atau tengah-tengah, kemudian duduk padahal mestinya berdiri, maka ikutilah kalian semua dengan cara duduk. Ini makna idza shallah jalisan fasallu julusan ajma'un. Ketika imam itu sedang duduk, maka ikutilah kalian untuk melakukan duduk bersama imam. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa dengan menggabungkan beberapa ayat,
beberapa ayat bahwa ketika imam itu sholat dengan duduk, maka makmum di belakangnya itu harus berdiri. Makmum di belakangnya harus berdiri, tidak mengikuti imam tadi. Dalil yang diungkap oleh pendapat yang kedua, yaitu pertama, surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah, peliharalah sholat-sholat 5 waktu itu, was sholatil wusta, dan sholat wusta. Permasalahannya waqumu lillahi qanitin, dan lakukan sholat itu artinya laksanakan sholat dengan berdiri karena Allah, ya, karena Allah. Waqumu itu bermakna lakukan sholat dengan berdiri. Tentu ini adalah dalam kondisi normal gitu, normal. Makanya hadis-hadis ketika berbicara kemudian kita tangkap, semuanya itu adalah dalam kondisi sehat. Kalau tidak sehat maka akan dijelaskan. Kalau sehat maka normal. Nah, yang kedua, surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika engkau akan mendirikan sholat, mendirikan, maka berdiri. Sehingga melaksanakan sholat itu tentu kalian lakukan dengan berdiri. Dua ayat ini tentu adalah berbicara terhadap orang yang melaksanakan sholat atau akan melaksanakan sholat dalam kondisi sehat, tidak ada permasalahan dalam fisiknya, maka lakukan dengan cara berdiri. Hadis yang ditampilkan, pendapat kedua, hadis riwayat Bukhari. Sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Ini hadis. Ini perintah, ini tentu perintah kepada yang normal dulu. Kemudian kalau sudah tidak mampu, fa ilam tastati fa qa'idan. Ketika engkau itu sholat tidak mampu berdiri tadi, fa qa'idan, duduklah. Nah, ini alternatif gitu loh. Jadi pertama itu adalah perintahnya berdiri. Kemudian tidak mampu berdiri, duduk. Fa ilam tastati, ketika duduk itu tidak mampu, fa ala jambin, maka sholatlah dengan cara berbaring. Ini alternatif yang disebutkan Rasulullah. Ketika sehat berdiri, enggak sehat duduk. Oh, duduk tidak mampu, maka berbaring. Berbaring tidak mampu dengan cara yang tepat, maka fa'asyara, ya, dengan cara berisyarat. Ini alternatif. Isyarat tidak mampu, sudah selesai. Meninggal, selesai kewajiban. Ya, ini ketika melihat hadis ini tentu adalah dua ayat tadi, satu hadis tadi menunjukkan dalam posisi seseorang itu dalam keadaan normal. Lalu selanjutnya ada hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini yang kami sampaikan tadi justru tidak sinkron dengan 3 hadis ini. Hadis itu berbunyi yang bersumber dari Ibu Aisyah, istri beliau. Fajalasa an yasari Abi Bakar, fakana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu keadaan sakit, maka sholat diimami oleh Abu Bakar. Ketika sholat berjalan, Rasul alhamdulillah kondisi kuat, maka keluar dari rumahnya untuk masuk ke jamaah itu. Abu Bakar yang tadinya
jadi imam, maka Abu Bakar berada di sampingnya, kanannya. Rasul masuk, berarti posisinya tepat. Rasul berada di samping kiri Abu Bakar. Saat itu adalah dijelaskan pada riwayat yang lain sholat duhur. Maka Abu Bakar, fakal Rasul SAW yusolli bin nas. Hadirnya Rasul tadi berarti mengimami jamaah. Jalisan, beliau dalam keadaan duduk karena sakit. Beliau masuk ke situ, tidak kuat berdiri, beliau duduk jadi imam. Abu Bakar iman. Abu Bakar sholat dengan berdiri. Yaktadi Abu Bakar bisolatin Nabi SAW. Abu Bakar mengikuti sholat Nabi. Wa yaktadnas bisolati Abu Bakar. Maka jamaah mengikuti sholatnya Abu Bakar. Sakit ibu tamu ya. Ya. Dadi ngeten. Sholat berjamaah. Abu Bakar jadi imam. Rasul yang tadinya sakit, alhamdulillah bisa sehat. Tapi kesehatan ini masih belum mampu untuk berdiri. Rasul masuk ke sholat, langsung berada di sampingnya Abu Bakar. Abu Bakar dalam keadaan berdiri. Maka Abu Bakar itu mengikuti sholatnya Nabi yang memang tahu kondisi betul tentang gerak-geriknya, sehingga Abu Bakar mengikuti Nabi dan Abu Bakar diikuti oleh makmum. Nah, inilah nanti yang juga dijadikan hadis mubalek itu, tablik. Artinya imam ketika mengimami dalam kondisi sakit atau dalam kondisi yang memang belum mampu mengeraskan suara atau memang suaranya kecil, tak terdengar oleh jamaah yang di belakang, maka inilah yang mengeraskan. Sehingga dalil ini dijadikan dalil oleh masjid-masjid besar, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Agung, Masjid Istiqlal. Nah, itu kan ketika imamnya Allahu Akbar, adakah seseorang yang keras? Dikeraskan dulu ya. Nah, itu namanya balik. Nah, kemudian diikuti oleh semuanya, bareng. Nah, diikuti oleh semuanya. Hati sini. Nah, Rasul SAW ketika melakukan seperti ini, beliau sholat dengan duduk, jamaah dengan berdiri. Selesai sholat, Rasul tidak menegurnya. Rasul diem, sholat selesai, tidak ada permasalahan. Ya. Dalam pendapat yang kedua ini, yang dikatakan oleh Imam Nawawi, ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, riwayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Nabi waktu itu menjadi imam bagi Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Ya, tentunya kan ngimami bukan ngimami Abu Bakar saja kan ya, ngimami semua jamaah. Jika memang berdirinya Abu Bakar dan para sahabat terlarang, tentu Nabi akan memerintah mereka untuk duduk walaupun dengan isyarat, atau akan meluruskan setelah selesai sholat. Jika tidak, berarti ini menunjukkan takrir persetujuan dari beliau terhadap permasalahan ini. Hadis ini adalah dilakukan oleh Rasulullah pada akhir-akhir, yaitu berdekatan dengan Rasul menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menjelang wafat, sakit-sakit ini. Maka hadis-hadis yang tiga tadi itu adalah hadis-hadis yang terdahulu. Nah, hadis-hadis yang lama. Pada hadis yang baru ternyata Rasul jadi imam dalam kondisi sakit,
jamaah berdiri. Rasul tidak menegurnya, tidak menyuruh duduk dengan isyarat, atau setelah sholat itu beliau tidak menyampaikan. Maka ini menjadi takrir persetujuan beliau, sehingga hadis yang pertama tadi, Rasul jadi imam duduk, kemudian jamaah juga duduk. Rasul duduk, kemudian ketika jamaah berdiri diisyaratkan untuk duduk. Ketika imam itu duduk, maka duduklah semuanya. Tentu hadis itu termansuh, dihapus hukumnya, sehingga mengikuti hadis yang terakhir itu, yaitu ketika imam memang tidak ada pilihan lagi, imamnya memang itu orang terhormat dan pantas untuk kita jadikan imam, tapi dalam keadaan duduk, maka jamaah tetap berdiri. Ini pendapat yang kedua. Nanti kita akan pilih dan kita akan condongkan kemana. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, dicondongi oleh sebagian ulama salaf, ya, yaitu dalam hal ini Imam Ahmad dan lainnya berkata, saya menggabungkan dua hadis. Hadis yang tadi perintah untuk duduk, kemudian hadis yang kedua adalah tetap berdiri. Nah, jika imamnya dari sholat wajib dari awal, dengan duduk karena sakit, maka makmum dengan duduk. Ya, makmum dengan duduk. Permasalahannya Rasul tadi kan satu, sakit karena apa? Jatuh. Kemudian yang kedua memang kondisi sakit. Lalu Rasul sholatnya dengan duduk, jamaah juga dengan duduk. Kemudian beliau sakit dalam keadaan sholat memimpin jamaah dalam keadaan duduk, tapi ada yang berdiri ditegur, diberikan isyarat. Nah, kalau memang dari awal maka semuanya serentak dengan duduk. Kalau tidak dari awal maka tetap berdiri, ya, seperti kejadian Abu Bakar tadi. Nah, ini pendapat yang kedua, yang ketiga. Dua-duanya dipakai dan dilaksanakan ketika permasalahan itu adalah kondisi khusus tadi. Nah, untuk hal ini tentu kami condong dan pendapat yang kedua itulah. Karena hadis itu ketika kita lihat runtutannya, kapan itu Rasul meriwayat, kapan Rasul itu bersabda, kapankah Rasul itu menyampaikan, tentu yang diambil itu adalah yang terakhir. Sehingga yang pas, ya, kami sampaikan yaitu pendapat yang kedua, tatkala ketika imam itu sholat dengan duduk dalam kondisi sehat, tidak bertentangan dengan ayat-ayat tadi, tentu makmumnya dengan tetap berdiri, ya, tetap berdiri. Nah, kondisi sholat dengan duduk itu pahalanya tidak terpengaruh, tapi dalam keadaan sakit pahalanya tidak ada pengaruh. Tapi kalau sholat itu sholat sunnah, ya, sholat sunnah dalam keadaan sehat, maka yang minta, saya ingin sholat dengan duduk, sholat sunnah itu boleh. Sholat sunnah dalam keadaan sehat dilakukan dengan duduk, maka pahalanya separuh, nisfu minal qaid, separuh minal qaim, separuh dari yang berdiri. Kalau sholat sunnah. Kalau sholat wajib, kan perintahnya tadi kan berdiri, kemudian tidak mampu duduk, maka tidak ada permasalahan. Bahasanya mendapatkan kebaikan yang sama. Makanya Rasul Allah ketika memaklumi segala sesuatu itu, sehingga pemakluman itu adalah tidak ada efek untuk pengurangan pahala kecuali sunnah. Lah, sunnah tadi dalam keadaan sehat, sholatnya dengan duduk, hasilnya separuh dari yang berdiri.
Tapi kalau sholat sunnah itu dalam kondisi sakit, mestinya dia itu ingin berdiri, maka pahalanya seperti berdiri. Sakit dipun tampi. Nah, insya Allah demikian. Tidak apa-apa, karena memang kondisi loh ya. Sehat, sholat dengan jamaah. Umpama loh ya, imamnya panjang bacaannya. Ya, sekilo gemeter, gemeter, tidak mampu, jangan bubar. Wah, saya nggak sholat, pulang aja, nggak kuat aku, nggak boleh. Alternatif yang kedua dipakai, duduk saja, gak usah malu-malu, duduk. Lain dengan dulu, ya. Dulu kan Jabir ngimami sholatnya, ngimami Al-Baqarah dihabiskan. Al-Baqarah bayangkan, ditambah lagi habis Al-Baqarah nopo? Ali Imran. Ada jamaah yang kepikiran untuk nyirami tanaman. Akhirnya beliau mundur mojok, kemudian selesai. Imamnya belum selesai, dia pulang. Kemudian besok pagi dipanggil dan matur kepada Rasul terus terang, saya sholat diimami oleh Jabir, saya mundur gara-gara Jabir bacaannya panjang dan saya terpikirkan waktu untuk nyirami tanaman. Bagaimana? Maka dipanggil Jabir. Siapa yang salah? Jabir diingatkan, Bir, jangan gitu kalau sholat. Lihat jamaah itu ada orang sakit, ada orang sepuh, ada anak kecil, ada orang yang tersibukkan, maka jangan panjang-panjang. Tapi kita itu panjangnya seperti apa? Al-Baqarah paling berapa ayat gitu. Ngono jamaah pun dhisik geruneng ae. Iki dawa iki sak lembar tintekno. Nah itu kita bisa mensikapi itu loh. Nah, untuk hari ini 1 lembar, 1 halaman mundur, nggak boleh. Masa mensisipkan waktu 10 menit, paling sholat jamaah berapa menit? Rata-rata 5 menit. Nah itu, jadi kita bisa mensikapi. Nah kita tadi kalau memang sakit di tengah-tengah, ya kita alternatifnya duduk gitu. Tapi kalau memang kondisinya sakit tidak kuat, berlanjut, ya selesai. Ya, kita keluar karena tidak mampu. Kalau mampu, dirasa berdiri, nggak mampu, kemudian duduk masih mampu, lanjutkan terus. Ngoten ya. Cukup. Demikian apa yang kita bahas dalam 3 hadis untuk kitab Lu'lu'ul Marjan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kalam, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.